Transportasi laut seperti kapal merupakan sebuah transportasi yang banyak digunakan untuk berbagai macam kegiatan di dunia maritim. Penggunaan kapal dinilai sangatlah penting untuk menunjang roda perekonomian di Indonesia. Berbagai macam aktivitas mulai dari kegiatan transportasi penumpang, kegiatan objek wisata, kegiatan pengangkutan barang, hingga transportasi para nelayan. Dikutip dari website Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, bulan Agustus tercatat sebanyak 1.370.729 total barang yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Angka tersebut menandakan bahwa penggunaan kapal di bulan Agustus masih diperhitungkan, khususnya dalam sektor bisnis yakni pengangkutan barang. Jika berbicara transportasi seperti kapal, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas dari segi risiko yang akan dihadapi. Terlebih begitu krusialnya peran kapal yang masih dipercaya untuk berbagai bidang. Hal ini menjadikan risiko penggunaan kapal menjadi bervariasi. Lantas, bagaimana PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero menghadapi isu ini? Selamat datang di Wind the Ocean Podcast bersama saya, Irawati. Selamat datang di Wind the Ocean Podcast bersama saya Irawati. Sudah hadir pada hari ini yaitu narasumber kita dari PT Biro Klasifikasi Indonesia. Ini lagi, semoga mitra BKI tidak bosan. Halo Pak Hardika, apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa datang ke sini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada mitra BKI yang sebelumnya belum nonton podcast kita nih. Mungkin jadi boleh dikenalan dulu ya. Pak Hardika ini di BKI sebagai apa? Terus sudah berapa lama di BKI? Oke, ini adalah tahun ke-15 saya bekerja di BKI dan kebetulan saya sekarang ditempatkan sebagai Senior Manager of Class Operational Excellence di Departemen Operasi Bisnis Klasifikasi. Oke, jadi sebenarnya pada hari ini topik yang akan kita bahas ini yaitu risiko kecelakaan kapal nih Pak Hardika. Jadi kalau saya ingin tahu nih ya, selama kurun waktu 1 tahun belakangan, jadi sejak berarti 2022 ya, tahun 2022 sampai ke 2023 itu kira-kira ada berapa ya kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia? Sebenarnya kalau kita bilang kecelakaan kapal itu sangat banyak ya terjadi di Indonesia dan cukup tinggi rate-nya. Hanya saja yang dipublikasi maupun yang sudah diinvestigasi ini jumlahnya cukup terbatas. Kurang lebih ada sekitar 10 sampai 20 kapal yang baru teridentifikasi yang mengalami severity yang besar bagi perairan Indonesia. Oke, jadi dari 20 kapal tadi atau mungkin secara keseluruhan ya kalau kita belum berbicara tentang severity, jadi kayak total aja 1 tahun ini sebenarnya yang banyak terjadi itu penyebabnya apa sih kecelakaannya? Kali ini kita banyak sekali mendapatkan insiden kecelakaan ya di area kapal-kapal penyeberangan. Penumpang dan penyeberangan cukup memiliki banyak kecelakaan yang muncul seperti kebakaran, kemudian tenggelam, dan juga ada yang mengalami kerusakan pada pintu rampa di kapal-kapal penyeberangan. Oke, jadi kalau menurut Pak Hardika sendiri nih, tadi kan ada pintu rampa, kebakaran. Sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Mungkin ada apa ya, semacam faktor-faktor tertentu yang bisa entah mendorong ini terjadinya kecelakaan. Mungkin boleh share. Ya, jadi beberapa hal yang bisa kita olah dari data-data lesson learn yang kita peroleh. Salah satunya adalah dari culture, operational culture di daerah pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Kemudian juga salah satunya ditunjang oleh bagaimana pemerintah itu juga berkontribusi kepada kecelakaan-kecelakaan tersebut. Tentunya kami juga dari PT BKI juga mengalami berbagai upaya-upaya yang perlu ditingkatkan supaya ketika melakukan pemeriksaan di kapal kami juga menjadikan sebuah solusi bagi pemilik kapal agar safety-nya mereka tetap meningkat. Jadi gini, ketika kita melihat
dari kapal-kapal tersebut kita bisa memperlihatkan dari budaya operational culture-nya cukup berpengaruh. Salah satunya adalah mereka dituntut untuk segera melakukan pemuatan dan segera berangkat, dan juga tidak ada pemeriksaan terkait dengan manifest atau benda-benda apa saja yang sudah dimuat di atas kapal. Hal ini menyebabkan resiko antara lain kita tidak tahu apakah ada benda berbahaya yang dimuat kapal tersebut. Kemudian apakah ada benda yang merupakan over design dan over limit. Karena dia misalkan harusnya ukuran truk itu berapa, 37 meter, SBL berapa, tiba-tiba dimuati lebih dan seterusnya. Ditambah lagi tidak cukupnya, karena harus segera berangkat, tidak cukupnya waktu bagi kru kapal untuk melakukan pengamanan tambahan. Contohnya pengikatan, kemudian menempatkan posisi-posisi kendaraan di kapal penyeberangan sedemikian sehingga sprinkler atau alat pemadam masih bisa menjangkau area-area yang sebisa mungkin mengalami kebakaran. Sedangkan di sisi lain, karena adanya, termasuk diantaranya adalah terkait budaya culture itu terkait dengan subsidi dari pelayaran tersebut. Pemerintah masih menetapkan subsidi yang cukup tinggi, sehingga untuk melakukan improvement ini diperlukan biaya yang cukup besar, sedangkan pendapatan dari perusahaan pelayaran tersebut mungkin pada satu titik tidak akan bisa memenuhi tingkat keekonomisan dari harga yang diberikan kepada pemakai jasa. Tentunya BKI sendiri juga harus banyak meningkatkan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan solusi-solusi bagi pemakai jasa, salah satunya dengan training, mungkin dengan penyuluhan, dan satu hal yang bisa kami dengan bangga sampaikan, kami akhir ini dari BKI ada yang mendevelop sebuah software yang bisa dengan mudah bagi pemakai kru kapal itu untuk mengetahui kira-kira apakah peletakan pemuatan ini sudah cukup aman sesuai persyaratan atau belum. Wah, menarik ini. Jadi ini ya, kita bisa save time, save money istilahnya, dan lebih safety lagi. Ya, normally kita kalau melihat, kita cerita sedikit ya. Kalau normally kita dalam melakukan sebelum kapal berangkat, kita akan menempatkan benda-benda muatan tersebut dengan berat, tinggi, dan segala macamnya untuk memperhitungkan apakah kapalnya stabil atau tidak sebelum berangkat. Dan itu kita akan kunci di sana sehingga kapal berlayar terkena ombak, terombang ambing tidak menjadi masalah. Tetapi ini membutuhkan perhitungan, di mana setelah ditempatkan pada masing-masing tempat, kru master harus melakukan perhitungan apakah sudah stabil atau belum, mungkin dengan manual, apakah draftnya sudah mudah atau belum. Nah, ini akan takes time. Tapi dengan software ini diharapkan sangat bisa membantu kru kapal, bahwa dengan mereka hanya mencatatkan posisi, tempat, dan dimensi saja sudah langsung bisa keluar hasilnya apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Mungkin bisa di-spill namanya. Boleh nggak? Sayang sekali ini masih, tapi kita akan mencoba dalam tamu berikutnya, yaitu dari tahan SBU Mitra BKI ya. Mungkin next time. Dari penjelasan panjang tadi nih Pak Ardika tentang kecelakaan panjang kapal. Ya ternyata ya, saya kira sudah pendek lumayan itu. panjang sih. Mohon maaf. Saya kan masih belajar juga biar lemburnya tinggi. Jadi gini, jenis kapal yang memiliki probabilitas tinggi mengalami risiko kecelakaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada berbagai culture operasional di masing-masing sektor pelayaran ya. Ada pelayaran batubara, ada pelayaran kontainer, general cargo, passenger dan lain sebagainya, tanker dan seterusnya. Nah, sepertinya yang paling sering dilewatkan oleh para teman-teman di dunia maritim Indonesia ini, salah satunya adalah terkait dengan kapal penyeberangan seperti saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan kapal-kapal kargo atau kapal-kapal kargo yang cukup besar palkahnya. Kapal-kapal kecil seperti kapal-kapal pengangkut batu bara relatively bekerja di daerah sungai-sungai dan perairan yang closed water istilahnya, itu tidak berhubungan dengan air laut, sehingga relatif mereka tidak memiliki banyak kondisi dinamis di dalam pelayarannya. Akan tetapi beda dengan kapal penyeberangan tadi. Kapal penyeberangan ini akan berlayar di area open seas, di mana mereka akan mengalami terafek oleh kondisi dinamis akibat perubahan cuaca, gelombang, musim, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan kapal-kapal yang tadi saya sampaikan terkait general cargo, dan kapal general cargo ini merupakan kapal yang memiliki tingkat resisten cukup besar saat terjadi
air masuk ke dalam palkah tersebut, palkah tersebut ya. Iya. Seringkali ini jarang sekali di-maintain dengan baik sehingga ada kebocoran dan sebagainya, air masuk ke dalam palkah, di mana ini akan menimbulkan gaya free surface moment atau kita sebut dengan sloshing. Nah, terutama untuk kapal-kapal yang sangat besar ya, seperti yang Bu Irawati ketahui. Dan dua hal ini merupakan yang saya amati merupakan hal yang paling sering dilakukan investigasi oleh teman-teman di KNKT. Oke. Jadi tadi kan dari cultural side ininya ya, maksudnya operational culture-nya ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau probabilitas tingginya itu karena apa sih? Kalau data 1 tahun terakhir nih. Oke. Atau entah kebakaran kah? Atau semuanya bersumber dari maintenance. Oke. Tentunya di kapal itu sendiri kalau kita membaca peraturan-peraturan baik internasional maupun peraturan domestik di kapal, sudah terdapat banyak safety layer yang akan membantu agar kapal-kapal tersebut berada dalam kondisi aman meskipun pada situasi yang tidak bisa diprediksi. Iya. Seperti kan Ibu tahu sendiri ya, di perairan laut bisa jadi ada angin topan, ombak tinggi, kemudian ada band ungu lagi konser kan, banyak sekali kondisi yang nggak bisa kita alami ya. Prepare for the worst seperti itu. Nah, hal-hal itu sudah ada di dalam peraturan-peraturan kita yang semestinya jika kita jalankan dengan baik dan kita juga dilayani oleh perusahaan-perusahaan operator yang memiliki kepatuhan terhadap safety management yang mereka sudah ciptakan, hal-hal tersebut bisa ditanggulangi. Salah satunya dengan memberikan perlakuan maintenance yang baik terhadap kapal tersebut, menghilangi yang namanya kondisi-kondisi inoperasional. Contohnya adalah ketika ada air masuk, sumur bilganya berfungsi sehingga bisa segera dibuang, ada alarmnya dan segala macamnya. Demikian juga dengan kapal penyeberangan, ketika dia overweight, overload, pengikatan semuanya berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan, dan sprinklers atau alat pemadaman itu semuanya berfungsi dengan baik meskipun tidak ada kejadian kecelakaan. Jadi sebenarnya iya, kalau kita berbicara tentang kebanyakan karena maintenance ya, sebenarnya kenapa sih ini kok bisa terjadi? Maksudnya kok bisa tidak di-maintain atau apa? Jadi faktor apa nih yang mempengaruhi? Akhirnya kita akan sampai kepada safety versus economic value. Safety versus economic value. Safety itu sendiri merupakan suatu hal yang bisa kita achieve melalui sebuah investasi. Iya. Ketika kita ingin selamat, kita harus membeli helm dan seterusnya. Dan kadang-kadang sebuah kondisi di perairan Indonesia ini jarang sekali terjadi suatu kondisi di mana ada rough condition di dalam area perairan di Indonesia. Ini juga membuat kita lengah ya, karena kalau kita nggak tiap hari melampaui itu, kita akan menganggap itu jarang terjadi, itu hanya berapa tahun sekali, sehingga terasa mahal ketika seseorang melakukan investasi dari sebuah safety. Ada sebuah ilmu di dalam incident investigation yang membahas terkait dengan human behavior, sebuah ilmu untuk menanggulangi kecelakaan, memprevent kecelakaan dari human behavior. Dan salah satu faktor yang menentukan kecelakaan tersebut, salah satunya adalah budaya yang merasa bahwa ini sudah sehari-hari sudah aman kok gitu. Iya, itu sudah biasa kok terjadi di sini. Saya sering baca itu di Indonesia, ya kan? Maksudnya itulah kayak, susahnya kita sehari-hari udah aman kayak gitu kok, udah nggak pakai helm nggak apa-apa, kita melawan arus nggak apa-apa. Nah akhirnya sehingga tanpa kita sadari, suatu ketika ada resiko di mana kejadian kecelakaan tinggi, kita nggak prepare. Karena sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi habit. Jadi habit, sehingga diperlukan seolah enforcement mereka. Seperti contohnya saya sendiri kalau naik mobil nggak suka pakai sabuk pengaman. Jangan bukan apa-apa, saya semakin gemuk jadi agak susah. Mungkin waktunya ganti mobil Pak Hardika. Kira-kira begitu. Oke. Jadi Pak Hardika, kalau kita tadi bilang maintenance, terus kurangnya sudah jadi kebiasaan, culture dan lain-lain, langkah apa sih kira-kira jadi cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Gimana nih? Yang susah ini ya, susah ya. Agak sedikit sulit karena kalau kita bandingkan dengan negara lain ya. Misalnya di Inggris. Di sana itu meskipun kapal penyeberangan orang yang naik jadi semakin sedikit dan seterusnya, mereka akan tetap memenuhi peraturan-peraturan di negaranya.
safety negara semakin ditingkatkan sehingga tidak ada lagi yang terlewat di sana. Namun di sini beda halnya karena pemerintah tidak memberikan, mungkin kita juga perlu ya mendekat kepada pemakai jasa kita, memberitahukan bahwa sekalipun seolah-olah tidak akan kayak dampak dan investasi nggak langsung dirasakan kan. Betul. Kita karena tidak terlihat. Iya betul, tidak terlihat mahal. langsung dalam bisnis seperti mahal, tetapi itu akan sangat membantu sekali saat terjadi kecelakaan, di mana pas ada kecelakaan pasti effort, biaya dan kerugian yang ditanggung akan berkali-kali lipat lebih besar. Iya. Kita harus melihat bagaimana sisi ada investigator datang, kepolisian, kemudian kondisinya kita harus berhenti beroperasi. Ini harus sadari oleh seluruh aspek masyarakat, dan tugas utama kita di BKI untuk membantu masyarakat meningkatkan dan mencapai hal tersebut. Oke. Nah, berarti dari BKI kita punya apa sih untuk membantu mengurangi angka kecelakaan itu sendiri? Mungkin BKI punya entah training atau something yang kita lakukan di sini adalah kita ingin agar mereka memiliki budaya yang sama dengan kita, memiliki teknik yang sama dengan kita supaya bisa mengakses diri sendiri apakah resiko kecelakaan tadi sudah bisa diminimalisir dari armada perusahaan pelayaran kita atau belum. Di BKI Academy kebetulan ada sebuah training ya terkait Marine Accident Investigator. Di sana kita memberikan berbagi ilmu, memberikan pengalaman dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang memang didedikasikan oleh perusahaannya untuk menjadi maritime safety investigator bagi fleet masing-masing. Ada semboyan yang sangat penting, yaitu jangan sia-siakan sebuah kecelakaan. Memang terlihat seperti agak berbahaya, kita bukan berdoa ada kecelakaan, tapi setiap kecelakaan itu selalu mengandung pelajaran. Bahkan even near miss ya, kalau near miss itu kan tidak sampai kecelakaan tapi hampir. Nah ini juga kita selalu upayakan, kita dorong agar teman-teman yang mengikuti pelatihan ini ketika kembali ke perusahaannya sebisa mungkin melakukan investigasi dan melakukan improvement. Sebisa mungkin jangan sampai terulang tuh near miss atau ketika ada kecelakaan sekali. Meningkatkan pengetahuan kru dan seterusnya. Jadi kita memberikan agar bagaimanapun kondisi di laut itu akan tidak bisa diprediksi, sehingga harus siap kapanpun juga. Oke, terima kasih banyak Pak Hardika. Ilmunya singkat tapi sangat, kalau orang anak milenial sekarang bilangnya apa, daging semua ya, daging semua, nggak ada tulangnya. Sekali, saya suka banget sama daging itu. Oke, terima kasih Pak Hardika. Oke, terima kasih Pak Hardika atas waktunya. Sama-sama. Ya, oke Mitra BKI, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang risiko kecelakaan kapal, di mana tadi Pak Hardika sudah menjelaskan. Jadi 1 tahun terakhir ini itu tren kecelakaan kapalnya bagaimana, kemudian banyaknya itu terjadi di kapal apa, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecelakaan kapal yang ada di Indonesia. Dan terakhir tadi ada info juga mengenai bahwa kami PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero juga memiliki suatu program, suatu training untuk membantu mitra BKI yang ingin menjadi Marine Incident Investigator. Nah, Mitra BKI, jika Mitra BKI tertarik mengenai informasi tentang perkapalan lainnya, boleh subscribe di YouTube channel PT Biro Klasifikasi Indonesia. Jangan lupa diklik subscribe dan juga diklik tanda loncengnya. Sekian dari saya Ira dan juga Pak Hardika. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Windy Ocean Podcast berikutnya. Terima kasih.